Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra siyam wa ana 'ala siyami wal qiyam wa ja'alna min khairi ummatin ukhridat lin-nas nahmaduhu 'ala taufiqihi wa hidayatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahul azim. Yang terhormat kepada segenap jamaah salat Isya dan Tarawih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat izin dan pertolongan Allah pada malam hari ini kita semua telah sampai kepada malam yang ke-27 dalam melaksanakan sholat sunat tarawih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita semua dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta iringan salam semoga disampaikan kepada junjunan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shaimin dan shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sabdanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kamu adalah pimpinan dan setiap kamu pula atau pimpinan akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mas'ulun an ra'iyatihi, akan ditanya tentang kepemimpinannya. Wal imamu ra'in, begitupun pimpinan merupakan ra'in, yang mengurus, yang menjaga. Maka kata Rasulullah, mas'ulun an ra'iyatihi, akan dipertanyakan tentang apa yang dia pimpinnya. Warajulu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang suami mas'ulun, itu pun akan ditanya an ra'iyatihi fi ahlihi, akan ditanya tentang kepemimpinan keluarganya. Tentu mesti ada kelanjutan hadis ini mengingat waktu yang terbatas. Dalam hadis ini tentu menggambarkan bahwa setiap kita ini merupakan pimpinan. Tentu setiap pimpinan ingin selamat di dunia dan di akhirat, ingin bahagia di dunia dan akhirat, ingin nyaman di dunia dan ingin nyaman pula di akhirat. Oleh karenanya pentinglah buat kita sebagai pimpinan keluarga, terutama pimpinan diri ataupun pimpinan yang lainnya, untuk membangun keluarga yang suka melakukan perbuatan soleh. Ini sangat penting. Sehebat apapun kita menjadi seorang pemimpin dalam kehidupan ini, andaikan tidak ada kesolehan di dalam rumah tangga kita, sudah barang tentu akan banyak permasalahan yang akan kita hadapi.
baik di dunia, terutama di akhirat kelak. Tentu untuk membangun keluarga yang suka berbuat ataupun beramal solih tidak mudah, tidak simsalabim, karena di dalam keluarga begitu banyak karakter yang berbeda. Sekalipun barangkali kita hanya terdiri dari 3 orang anak umpamanya, suami, istri, dan 3 anak. Dari kelima itu tentu berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Ada yang lembut, ada yang mudah, ada yang keras, ada yang susah untuk diarahkan. Oleh karenanya penting buat seorang pemimpin dalam rumah tangga, pertama adalah untuk membangun keluarga yang suka berbuat amal soleh dengan jalan memberikan contoh. Seorang suami tentu harus memberikan contoh yang terbaik buat keluarganya, terbaik buat istrinya, terbaik buat anak-anaknya. Karena di zaman ini tentu kita tahu betapa susahnya mencari contoh yang terbaik. Anak-anak kita, mereka bergaul di sana di sini, sehingga mencari bagaimana contoh yang terbaik menurut mereka. Oleh karenanya seorang suami berkewajiban untuk menjadi contoh kepada istri, menjadi contoh kepada anak-anaknya yang terbaik, agar keluarga ini cinta untuk melakukan amal soleh, agar terbangun dalam rumah tangga kita cinta terhadap perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu sebagai contoh, bukan hanya jarkoni, bukan hanya ngajarin, tapi orang lakoni. Artinya apa? Contoh di sini contoh yang terbaik yang dijalankan oleh seorang suami. Kenapa? Karena nanti seorang suami ini menjadi bagian yang terdepan, yang pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang keluarganya. Bagaimana anaknya? Apakah mereka menjalankan sholat? Apakah mereka sanggup membaca firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah mereka memiliki akhlakul mahmudah? Ini sangat penting ditanamkan di dalam keluarga kita, agar mereka semua terbina, terpelihara, terjaga, sehingga selamat dunia dan akhirat, dan menjadi membuat bagian dari kebahagiaan kita di saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, untuk membangun keluarga yang cinta ataupun suka terhadap perbuatan soleh, adanya ajakan. Tidak cukup kita hanya memberikan contoh. Seorang suami dari istrinya, seorang ayah dari anak-anaknya tentu perlu mengajak dengan catatan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak, serulah manusia, serulah keluarga kita, ya, dengan apa? Dengan penuh hikmah, dengan bijaksana, dan pelajaran yang baik. Sekalipun dia anak kita, maka kita tidak harus dengan cara memaksa, melainkan dengan cara uswatun hasanah, dengan contoh, dengan tutur kata yang sekiranya bisa menarik anak-anak kita dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka menjalankan amal-amal soleh di dalam kehidupan ini. Betapa susahnya di zaman ini tentunya kita sebagai orang tua, betapa banyak pengorbanan, perjuangan orang tua untuk mengarahkan, untuk membangun keluarga yang cinta terhadap perbuatan soleh. Karena begitu banyak godaannya. Sebagai contoh, ketika datang waktu sholat, betapa susahnya anak kita meninggalkan permainan yang ada di dalam teknologinya. Yang tua dikit, betapa susahnya untuk mengangkat
dari tempat duduknya ketika dia menyaksikan film-film yang dia senangi. Ini gambaran dalam dunia saat ini. Betapa susahnya keluarga, suami ataupun seorang ibu untuk mengajak ataupun mengingatkan kepada keluarganya. Namun tentu kita tidak harus berputus asa, karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai pemimpin dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiganya, usaha kita sebagai suami, sebagai pemimpin ataupun sebagai istri yang mengayomi anak-anaknya dengan jalan berdoa kepada Allah. Jangan sampai bosan kita. Tentu tidak cukup dengan contoh saja, tidak cukup dengan hanya mengajak saja. Ada yang sangat berharga sekali yang akan bisa menarik anak-anak kita untuk melakukan kebaikan. Ada ucapan yang bisa menarik dan membentuk karakter yang terbaik dalam rumah tangga kita, membangun kesolehan, yaitu doa-doa yang kita panjatkan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat penting kita lakukan di dalam membentuk atau membangun rumah tangga yang suka terhadap perbuatan-perbuatan soleh. Di antaranya doa. Seperti halnya Allah mengajarkan kepada para nabinya, bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada anak-anaknya, bagaimana beliau berdoa kepada Allah yang tidak pernah bosan mendoakan anak-anaknya. Bahkan Allah mengajarkan, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami ini yang mendirikan sholat, wa min dzurriyyati, dan keturunan kami, ya Allah. Ini artinya apa? Artinya gambaran bahwa betapa doa ini sangat penting kita lakukan untuk membangun keluarga yang suka menjalankan perbuatan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Oleh karenanya, ketika keluarga kita baik, ketika keluarga kita terbangun dengan perbuatan-perbuatan amal soleh, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada kita. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, dan sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira buat orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, ini tentu bisa suami, bisa istri, bisa anak-anak, bisa sahabat, bisa tetangga yang beriman lalu beramal soleh. Sampaikan kata Allah kepada mereka kabar gembira bahwa tempat mereka disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang menjalankan ibadah puasa, menjalankan ibadah sholat sunat tarawih, menjalankan amal-amalan soleh yang lainnya, mudah-mudahan Allah dapat menerimanya, dan semoga kita semua termasuk bagian dari orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah barangkali yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita semua dapat melaksanakan ibadah puasa ini dan ibadah-ibadah yang lainnya sampai akhir Ramadan yang kita tidak lama lagi akan meninggalkan Ramadan pada diri kita saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.